Benarkah Soeharto adalah penyelamat Pancasila? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan panjang. Ada yang menganggapnya sebagai pahlawan yang menjaga keutuhan bangsa, namun ada pula yang menilai bahwa Pancasila justru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Mari kita telah lebih dalam. Dalam sudut pandang yang mendukungnya, Soeharto dianggap sebagai tokoh yang berhasil menjaga Pancasila dari ancaman ideologi lain, memperkuat posisinya dalam kehidupan bernegara, dan menciptakan stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional. Berikut beberapa alasan utama yang mendukung pandangan ini. 1. Menumpas gerakan 30 September 1965. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya, yaitu Gerakan 30 September atau G30S yang melibatkan Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini berujung pada pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang kemudian dijadikan dasar bagi Soeharto untuk melakukan tindakan represif terhadap PKI dan pengikutnya. Dalam perspektif Orde Baru, G30S PKI dianggap sebagai upaya kudeta yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Oleh karena itu, tindakan Soeharto dalam meredam gerakan ini dinilai sebagai langkah penyelamatan terhadap dasar negara. Setelah berhasil mengendalikan situasi, Soeharto melancarkan operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan PKI, termasuk pelarangan PKI dan paham komunisme di Indonesia melalui TAP MRS nomor 25/1966. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok, terutama dari kalangan militer, kelompok Islam, dan kaum nasionalis yang sejak lama memandang komunisme sebagai ancaman. Pemberantasan PKI oleh Soeharto dianggap sebagai langkah penyelamatan Pancasila dari ancaman ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Namun, dalam implementasinya, upaya ini menimbulkan berbagai dampak, termasuk pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang dicurigai sebagai simpatisan PKI. Meskipun demikian, bagi pendukung Orde Baru, tindakan ini tetap dianggap sebagai bagian dari upaya mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. 2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Pada era Orde Baru, Soeharto tidak hanya mempertahankan Pancasila, tetapi juga berusaha menanamkannya sebagai satu-satunya ideologi yang sah di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui kebijakan penyeragaman ideologi yang berpuncak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi politik dan kemasyarakatan untuk berasaskan Pancasila. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah perpecahan ideologi yang bisa mengancam stabilitas negara. Sebelum kebijakan ini diterapkan, Indonesia mengalami polarisasi ideologis yang cukup tajam, di mana berbagai organisasi memiliki asas yang berbeda-beda, seperti Islam, sosialisme, atau nasionalisme. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal, Soeharto berusaha memastikan bahwa semua elemen bangsa berada dalam satu kerangka berpikir yang sama, sehingga konflik ideologi dapat diminimalisir. Selain itu, melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau P4, pemerintah melakukan indoktrinasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara sistematis, melalui pendidikan dan pelatihan. Kebijakan ini juga didukung oleh berbagai organisasi besar, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang pada akhirnya menerima asas Pancasila sebagai dasar perjuangan mereka. Hal ini dianggap sebagai keberhasilan Soeharto dalam menanamkan Pancasila sebagai ideologi yang tak tergantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kritik terhadap kebijakan ini muncul karena penerapan ideologi tunggal seringkali dijadikan alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Mereka yang dianggap menentang Orde Baru atau memiliki pandangan berbeda, seringkali diberi label sebagai anti-Pancasila, yang bisa berujung pada pembungkaman, penangkapan, atau bahkan penghilangan paksa. 3. Stabilitas politik dan ekonomi. Keberhasilan Soeharto dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendukung kelangsungan Pancasila. 1. Stabilitas politik. Setelah gejolak politik di era Soekarno, Soeharto membangun sistem politik yang lebih terstruktur dengan membatasi peran partai politik dan menguatkan kontrol negara melalui Golkar sebagai kekuatan utama. Militer memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas negara melalui konsep dui fungsi ABRI yang memberikan peran ganda bagi militer dalam bidang pertahanan dan pemerintahan.
Pemilu diadakan secara teratur, meskipun dengan sistem yang dikontrol ketat oleh pemerintah untuk memastikan tidak ada ancaman besar terhadap rezim. Pendekatan ini dianggap berhasil dalam mencegah konflik politik besar yang bisa mengganggu stabilitas nasional, meskipun dalam praktiknya juga menekan kebebasan politik dan demokrasi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pada era Orde Baru, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan produksi pangan melalui program Revolusi Hijau. Keberhasilan ekonomi ini menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil, di mana rakyat tidak lagi terjebak dalam konflik ideologi seperti pada masa sebelumnya. Pemerintah juga memperkenalkan berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program transmigrasi dan pengembangan kawasan industri. Dengan keberhasilan ini, Soeharto dipandang sebagai pemimpin yang tidak hanya menjaga Pancasila dari ancaman ideologi lain, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam pembangunan nasional. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, stabilitas yang dibangun mulai goyah akibat krisis ekonomi 1997 hingga 1998, yang memperlihatkan ketimpangan sosial dan praktik korupsi yang merajalela. Ketidakpuasan rakyat akhirnya berujung pada gerakan reformasi yang menggulingkan Soeharto pada tahun 1998. Dari perspektif pendukungnya, Soeharto dianggap sebagai penyelamat Pancasila karena 1. Menumpas komunisme yang dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila. 2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang diyakini dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi yang memberikan ruang bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut juga mengundang kritik karena penerapannya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terutama dalam aspek demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Apakah Soeharto benar-benar penyelamat Pancasila, atau justru menjadikannya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada perspektif yang digunakan dalam menilai sejarah Orde Baru. Meskipun Soeharto sering dipandang sebagai tokoh yang berhasil mempertahankan Pancasila, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan dan praktik pemerintahannya justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kritikan terhadap Soeharto terutama berpusat pada penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketimpangan sosial dan ekonomi akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. 1. Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Sejak awal kepemimpinannya, Soeharto menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk mengukuhkan kekuasaannya. Namun dalam praktiknya, Pancasila seringkali tidak digunakan sebagai ideologi pemersatu, melainkan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik dan mengontrol masyarakat. 1. Label anti-Pancasila sebagai senjata politik. Siapapun yang mengkritik pemerintahan Orde Baru bisa dengan mudah diberi label anti-Pancasila, yang memiliki konsekuensi serius, termasuk penculikan, pemenjaraan, dan bahkan penghilangan paksa. Kelompok-kelompok oposisi, termasuk aktivis, akademisi, dan organisasi yang menentang kebijakan pemerintah seringkali dituduh sebagai ancaman terhadap Pancasila. Hal ini menciptakan budaya ketakutan, di mana masyarakat merasa harus tunduk pada pemerintah demi menghindari tuduhan subversif atau makar. 2. Indoktrinasi melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau P4. Pemerintah Orde Baru menerapkan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau P4, yang bertujuan membentuk kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Namun, program ini lebih berfungsi sebagai alat indoktrinasi daripada pendidikan ideologi yang sehat. Masyarakat dipaksa menerima interpretasi tunggal tentang Pancasila yang ditentukan oleh negara, tanpa ruang untuk diskusi atau kritik. P4 digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap patuh kepada negara dan tidak mempertanyakan kebijakan pemerintah. 3. Pembatasan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, semua organisasi politik dan sosial diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini menghilangkan kebebasan organisasi untuk memiliki ideologi sendiri dan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menyeragamkan pemikiran politik di bawah kendali negara. Partai politik yang ada dipaksa tunduk pada sistem yang dikontrol oleh Golkar, partai yang didukung oleh pemerintah, sehingga demokrasi menjadi semakin terkekang. Dengan berbagai kebijakan ini,
Pancasila bukan lagi menjadi dasar negara yang inklusif dan dinamis, melainkan alat yang digunakan untuk memonopoli kekuasaan dan membungkam perbedaan pendapat. 2. Pelanggaran HAM dan otoritarianisme. Meskipun Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan keadilan, pemerintahan Soeharto justru dikenal dengan sifatnya yang otoriter dan represif. 1. Pembatasan kebebasan berpendapat. Pers dilarang memberitakan hal-hal yang dianggap berlawanan dengan kepentingan pemerintah. Surat kabar dan majalah yang terlalu kritis seringkali dibredel atau dicabut izinnya, seperti yang terjadi pada Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994. Mahasiswa dan aktivis yang melakukan demonstrasi atau menyuarakan kritik terhadap pemerintah seringkali ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversif. Sensor ketat diterapkan di berbagai bidang, termasuk kesenian, sastra, dan film, untuk memastikan bahwa tidak ada kritik terhadap pemerintah yang disampaikan ke publik. 2. Operasi militer dan rezim tangan besi. Pemerintahan Soeharto menggunakan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas dan menekan gerakan yang dianggap berbahaya bagi negara. Operasi militer dilakukan di berbagai wilayah yang dianggap sebagai ancaman, seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur, yang berujung pada berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan massal dan penghilangan paksa. Salah satu contoh nyata adalah pembantaian Santa Cruz di Timur Timur tahun 1991, di mana ratusan demonstran pro-kemerdekaan ditembak oleh militer Indonesia. 3. Penculikan dan penghilangan aktivis. Pada akhir Orde Baru, terjadi serangkaian penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Beberapa aktivis yang diculik kemudian dibebaskan, tetapi banyak yang hilang tanpa jejak, termasuk Wiji Tuko, Petrus Bima Anugrah, dan Suyet. Kasus ini menjadi simbol represivitas Orde Baru yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila. Dengan kebijakan yang represif dan otoriter ini, pemerintahan Soeharto semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Pancasila. 3. Kesenjangan sosial dan korupsi. Salah satu pencapaian terbesar Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun di balik itu, terjadi ketimpangan sosial yang semakin melebar, disertai dengan maraknya praktik korupsi yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses bagi rakyat kecil. Meskipun pembangunan ekonomi berjalan pesat, distribusi kekayaan tidak merata. Kekayaan negara lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, terutama kroni-kroni Soeharto yang mendapatkan monopoli dalam bisnis dan proyek pemerintah. Di sisi lain, rakyat kecil tetap hidup dalam kondisi sulit dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 2. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. Soeharto dikenal membangun sistem ekonomi yang berbasis pada patronase politik, di mana bisnis dan proyek-proyek besar diberikan kepada kroni-kroninya, termasuk keluarganya sendiri. Banyak perusahaan besar yang dimiliki oleh anak-anak Soeharto dan kolega dekatnya yang mendapat keuntungan dari hubungan dekat dengan pemerintah. Praktik ini menciptakan budaya korupsi sistemik yang bertahan hingga setelah Orde Baru tumbang. 3. Krisis ekonomi 1997 hingga 1998 dan runtuhnya Orde Baru. Ketimpangan ekonomi yang semakin parah akhirnya berujung pada krisis ekonomi 1997 hingga 1998 yang memicu gelombang protes besar-besaran. Rakyat mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan Soeharto, terutama karena beban ekonomi yang semakin berat akibat kebijakan yang berpihak pada elit dan koruptor. Pada akhirnya, gerakan mahasiswa dan tekanan masyarakat memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai akhir dari rezim yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Dari sudut pandang kritis, pemerintahan Soeharto justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. 1. Pancasila dijadikan alat politik untuk menekan oposisi, bukan sebagai ideologi yang inklusif. 2. Hak asasi manusia diabaikan dengan banyaknya kasus penculikan, pembunuhan, dan pembungkaman kebebasan berpendapat. 3. Kesenjangan sosial dan korupsi meningkat, memperparah ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, banyak pihak berpendapat bahwa Soeharto bukan penyelamat Pancasila, melainkan sosok yang menggunakan Pancasila untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental ideologi tersebut. Jadi, apakah Soeharto benar-benar penyelamat Pancasila? Jawabannya bergantung pada perspektif yang digunakan. Yang jelas,
Sejarah tidak hitam atau putih. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.